Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Sobat Kobi, kelas online Biologi Zada Edu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal Kobi yang ketujuh. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan soal Kobi yang ketujuh, masih di seputar tentang fungi. Ya, topik kita masih tentang fungi atau jamur. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang soal Kobi ketujuh, mulai dari nomor 1 hingga nomor 5. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan nomor 6 hingga nomor 10. Ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas nomor 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Baik, kita langsung saja ya, kita bahas mulai dari nomor 6. Benang halus yang menyusun tubuh jamur disebut titik, titik, titik. Ya. Benang halus yang menyusun tubuh jamur ya disebut dengan apa? Nah, kita harus tahu nih bagian-bagian dari jamur ya. Dan ini sudah saya sampaikan ya di ketika membahas soal nomor 1 hingga soal nomor 5 ya. Di video sebelumnya sudah disinggung tentang adanya hifa ya. Apa itu hifa? Jadi hifa itu adalah benang halus yang menyusun tubuh jamur ya. Jadi ini jawabannya hifa. Tubuh jamur ya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di video sebelumnya, tubuh jamur itu tersusun atas kumpulan benang-benang halus ya. Sebagaimana kapas ya, kapas kalau kita perhatikan kapas itu tersusun atas benang-benang halus ya yang saling berempitan ya, membentuk kapas. Nah, begitu juga dengan jamur. Ya, jamur kan kelihatan kadang-kadang ya, badan buahnya ada kelihatan di hutan, di tanah tumbuh jamur atau di roti. Nah, itu sebetulnya tubuh jamur itu kumpulan dari benang-benang halus ya, benang-benang halus. Kalau dia satu benang saja terkadang nggak terlihat oleh mata ya, tapi kalau dia ngumpul jadi banyak sebagaimana kapas jadi kelihatan ya, sehingga dia seolah-olah seperti membentuk kita lihat di tempe contohnya ya, lebih sederhana. Adik-adik bisa perhatikan tempe mentah ya, misalnya kita beli dari pasar masih bungkusan daun ya, kita buka maka kan itu merupakan kumpulan kacang kacang kedelai yang terbungkus ya oleh semacam ini putih-putih ya, putih-putih. Nah, seperti kapas itu ya. Nah, itulah jamur ya, jamur. Jadi dia terus benang-benang. Namun dia bisa bergabung ya, membentuk miselium ya. Miselium itu ya kumpulannya itu seperti kapasnya itu. Nanti juga bisa membentuk suatu badan buah ya, sehingga bentuk berwarna-warni juga ya terkadang. Nah, mungkin bisa perhatikan ya gambar berikut agar lebih jelas ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan jamur ya. Jamur yang tumbuh di tanah. Nah, jamur ini ya. Ini sebenarnya bukan satu jamur segini. Enggak, selesai. Ini jamur tumbuh di sini, tapi di bawahnya ini banyak sekali nih, benang-benang jamurnya itu ya. Pernah suatu ketika di suatu lahan sawit di Indonesia ya, ada tumbuh satu jamur. Ternyata benang-benangnya ini ya, benang-benang hifa miseliumnya itu ratusan meter menyebarnya ya, menyebar ke seluruh lahan sawit ya. Itu jamur yang menyebabkan gagal panennya sawit ya. Dan itu kalau sudah nyerang jamur satu kena semua, begitu juga ya, karena jamur seperti itu. Emang kelihatan satu di sini, tapi di bawahnya ini, di bawah tanah, dia benang-benang halusnya itu banyak ya. Dan itu satu kesatuan ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi dia kumpulan benang-benang halus. Jadi satu benang ini disebutnya hifa ya, ini hifa. Ya, satu benang ini disebutnya hifa. Ketika benang itu ngumpul membentuk miselium seperti ini nih ya. Nah, kelihatan putih ya. Kelihatan putih seperti yang di tempe ya. Yang membentuk seperti kapas. Karena itu kumpulan benang-benang halusnya ya. Itu namanya miselium. Satu benangnya disebut hifa ya. Nah, sehingga nanti ketika kita bicara jamur itu luas, kelihatan satu nih. Padahal di bawahnya ini banyak ya, bagian dia juga yang nyebar bisa 10 meter, 20 meter di sekitar situ ya. Dan di bawah tanah banyak sekali jamur ya. Ada yang bermanfaat untuk
tanah, ya, menyuburkan tanah. Ada juga yang ya rata-rata kebanyakan jamur yang tumbuh di tanah itu menyuburkan tanah, ya, dia menyuburkan tanah. Baik, kita kembali ke soal, ya, kita kembali ke soal. Nah, jadi ini jawabnya hifa, ya. Jadi benang halus yang menyusun tubuh jamur itu namanya hifa, ya. Jangan terkecoh dengan istilah-istilah yang lain ini, ya. Ini beberapanya adalah tidak ada di jamur, ya. Ini hanya istilah-istilah biologi lainnya. Baik, soal nomor 7, ya, soal nomor 7. Jaringan yang merupakan kumpulan benang-benang halus pada jamur disebut titik. Nah, ini tadi, ya, lanjutannya tadi. Jaringan yang merupakan kumpulan benang-benang halus, ya. Kumpulan benang-benang halusnya. Jadi membentuk apa? Membentuk miselium, ya. Jadi bersatu benang namanya hifa, ketika dia membentuk kumpulan benang-benangnya itu, ya, sehingga membentuk seperti ini, ya, membentuk seperti apa namanya? Jaring laba-laba mungkin, ya, atau seperti apa nih, ya, seperti kapas atau yang ada tempe itu, ya, gampangannya, maka dia disebut miselium, ya. Jadi ini jawabannya adalah miselium, ya. Nomor 7 jawabannya miselium. Kita lanjutkan ke soal nomor 8, ya. Soal nomor 8, di dalam ekosistem, ya, ekosistem apa saja, ya, jamur merupakan penghubung antara titik-titik. Nah, jadi di dalam ekosistem bisa kita lihat ekosistem di hutan, ya. Kan ekosistem ada banyak, ya. Ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem sawah, nah, semuanya pasti ada jamur, ya. Nah, fungsi dari jamur ini apa? Penghubung antara apa? Apakah konsumen tingkat 1 dengan tingkat 2? Apakah konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3? Atau konsumen tingkat 1 dan produsen? Ataukah konsumen dan produsen secara umum? Ataukah konsumen kebutuhan dasar? Maka jawabannya adalah konsumen dan produsen, ya. Ini kita harus paham dulu apa itu konsumen atau apa itu produsen, ya. Kalau kita bicara produsen, maka produsen itu yang memproduksi bahan makanan utama, yaitu glukosa, ya, zat gula atau zat pati. Itu tumbuhan, ya. Semua yang bisa berfotosintesis menghasilkan makanan sendiri, menghasilkan zat gula sendiri, itu disebut produsen, ya. Nah, konsumen adalah yang memproduksi, yang memakan produsen tadi, ya, konsumen tingkat 1. Jadi konsumen itu yang dia memakan, ya, dia memakan dari apa namanya, makhluk hidup lain, kebutuhannya, ya. Misalnya manusia, kita manusia, kita tidak bisa memproduksi zat gula sendiri, ya. Walaupun kita berjemur di matahari, tidak akan terjadi fotosintesis, ya. Sehingga kita butuh gula dari mana? Kita makan dari makan tumbuhan, ya, ataupun makan tumbuhan, ya, cenderungnya kalau untuk gula kita makan tumbuhan, makan beras, nasi, ya, makan roti dari gandum, ya, kemudian atau makan ubi atau makan jagung, ya, itu kan mengandung gula semua, ya. Jadi itu konsumen, ya. Konsumen itu ada konsumen tingkat 1 yang memakan tanaman, konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2 atau tingkat 1, ya. Nah, jamur, ya, kenapa disebut penghubung antara konsumen dan produsen, ya? Kita sambil contoh deh, misalnya rumput, ya. Rumput dimakan belalang. Oke. Belalang dimakan oleh misalnya oleh katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan burung, ya. Nah, nanti kan semua hewan-hewan ini, ya, itu nanti mati, kan? Semua hewan-hewan itu akan mati. Nah, ketika mati, misalnya ular mati, kan tergeletak begitu saja di atas tanah, ya. Lama-kelamaan hewan itu akan membusuk tubuhnya, ya. Banyak faktornya, dari enzim di dalam tubuhnya sendiri, ya, membusuk. Kemudian juga ada bakteri yang menguraikan. Nah, salah satu yang menguraikan tubuh dari hewan-hewan ini adalah jamur, ya. Jadi jamur akan tumbuh di tubuh hewan-hewan yang telah mati, ya, atau konsumen yang telah mati, nanti akan diuraikan, ya. Kan di komponen tubuh hewan itu ada zat karbohidratnya, ada lemaknya, ada lipidnya, dan itu kan kumpulan berbagai macam molekul, ya.
Misalnya di dalam tubuh, ini contoh ya, misalnya di dalam tubuh hewan itu ada membran atau ada proteinnya ya, proteinnya itu kan mengandung eh, asam amino, yang mana asam amino itu mengandung natrium. Nah, natriumnya itu bisa dimanfaatkan, dibutuhkan oleh apa natrium, bukan natrium, salah maaf ya, nitrogen ya, nitrogen. Asam amino mengandung nitrogen, ini contoh ya. Tubuh hewan mengandung protein contohnya ya. Di protein itu mengandung asam amino. Asam amino itu tersusun, salah satu penyusunnya adalah nitrogen. Nah, tumbuhan kan butuh nitrogen ya. Makanya, tapi tumbuhan nggak bisa langsung makan daging ya, nggak bisa tumbuhan. Jadi diuraikan oleh jamur sehingga nanti lepaslah atom-atomnya tuh, molekul-molekulnya lepas ya. Molekul-molekulnya lepas, senyawa-senyawanya lepas, terurai. Nah, disebut pengurai itu demikian ya. Terurai sehingga nanti bebas molekulnya tuh, nitrogennya bebas di tanah ya, dan bisa diserap oleh tumbuhan berikutnya ya. Jadi mineral-mineralnya itu, mineral dari hewan itu nanti akan melebur ke tanah ya, dan akan menutrisi tanah. Jadi tanahnya penuh nutrisi. Nutrisinya diserap oleh tumbuhan ya, demikian. Sehingga jamur itu penghubung antara konsumen dan produsen ya. Konsumennya mati, diuraikan oleh jamur, kemudian nutrisi yang ada dari hewan-hewan tadi masuk ke tanah ya, tanah yang jadi kaya nutrisinya ya, zat mineral tadi diserap oleh tumbuhan ya, untuk kebutuhan keberlangsungan tumbuhan itu ya, demikian ya. Termasuk kalsium ya, di tubuh hewan ada kalsiumnya kan ya, ada kalsium, ada macam-macam ya, macam-macam molekulnya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini jawabannya konsumen dan produsen. Kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9. Jamur Rhizopus oryzae ya, dapat dimanfaatkan untuk membuat titik-titik. Ini jamur yang sangat populer ya. Terutama di zaman dahulu ya, sering disebutkan di soal-soal. Sekarang mungkin juga terkadang dikeluarkan lagi ya soal-soal ini. Jadi jamur Rhizopus oryzae ini dapat dimanfaatkan untuk membuat apa ya? Jawabannya adalah untuk membuat tempe. Ini cukup populer dikeluarkan karena memang siapa sih yang tidak makan tempe ya, dan kita harus tahu bagaimana produksi tempe itu ya. Jamur apa yang terlibat, oh ternyata jamur, kita makan tempe itu makan jamur ya, tapi jamur yang bermanfaat ya. Jadi jamur Rhizopus oryzae ini terlibat dalam pembuatan tempe ya. Jamur-jamur yang lain banyak ya, ada yang bisa untuk oncom merah ya, pembuatan oncom merah itu misalnya Neurospora carasa ya, antibiotik contohnya tadi penicillium ya, di video sebelumnya. Kemudian juga yang lain ya, sake contohnya Aspergillus oryzae ya. Nah, tapi ini soalnya tentang Rhizopus oryzae yang mana ini berfungsi dalam pembuatan tempe ya. Jadi adik-adik juga harus tahu, dan sesekali mungkin dihafalkan sambil ingat-ingat, oh ini yogurt, ini apa sih bakteri yang terlibat atau mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan ini ya. Sesekali kita harus tahu ya. Oke, soal nomor 10 ya, kita lanjutkan. Soal nomor 10. Jamur tempe, cara reproduksi generatifnya dengan melalui pembentukan titik-titik-titik ya. Jamur tempe, jamur yang ada di tempe. Rhizopus oryzae tadi ya, berarti ya ini. Ini kan jamur tempe ya. Rhizopus oryzae, ini jamur tempe. Rhizopus oryzae, kalau kita lihat bentuknya yang di tempe itu sederhana sekali ya, seperti benang-benang doang. Dia tidak ada badan buahnya, ya berarti dia bukan termasuk Basidiomycota. Apa namanya? Maka jamur tempe ini ya, jamur tempe atau Rhizopus oryzae ini masuk kelompok yang mana ya? Jawabannya adalah termasuk, dia masuk kelompok Zygospora ya. Masuk dalam kelompok Zygospora ya. Ini juga terkadang perlu dihafal. Jadi kita tahu nih, jamur tempe Rhizopus oryzae tidak termasuk ke dalam kelompok Ascomycota, Basidiomycota ataupun Deuteromycota, tapi masuk ke dalam kelompok Mycota. Nah, dia masuk dalam kelompok Zygomycota ya. Kita tahu jamur tempe masuk dalam kelompok Zygomycota. Maka dia, ini pertanyaannya, maaf ya saya kurang konsen tadi. Ternyata pertanyaannya cara reproduksi generatifnya ya. Nah, Zygomycota cara reproduksi generatifnya itu dengan membentuk Zygospora. Karena kita sudah tahu kelompoknya dia termasuk Zygomycota, maka otomatis
reproduksi generatifnya dengan zigospora ya, sebagaimana yang telah kita bahas di video sebelumnya ya. Ini kita ulang lagi ya. Jadi zigomikota ini jamur reproduksinya dengan zigospora, ascomycota dengan ascospora, basidiomycota dengan basidiospora dan ininya. Nah, itu contohnya ya. Nah, di sini ada nih ya. Jadi Rhizopus ya. Rhizopus ini dia termasuk kelompok zigomikota, termasuk Rhizopus oryzae ya. Rhizopus oryzae termasuk zigomikota sehingga reproduksi seksualnya dengan zigospora ya. Ini contoh-contohnya mungkin sesekali sambil dihafalkan ya. Ascomycota contohnya Saccharomyces cerevisiae ya. Ini sudah ya. Mungkin yang cukup populer aja ya. Nah, ini contohnya cukup populer nih. Tine versicolor ya. Ini di kelompok Deuteromycota. Kalau Tine versicolor ini jamur panu ya. Jamur panu ya, penyakit kulit panu itu ini ya jamurnya. Ini kelompok Deuteromycota. Jadi yang sering kita jumpai atau banyak di masyarakat perlu diketahui ya. Nah, mungkin demikian ya. Jadi pembahasan soal nomor 10, jamur tempe atau Rhizopus oryzae, cara reproduksi generatifnya adalah dengan pembentukan zigospora ya. Mungkin demikian pembahasan kita pada video kali ini. Kita sudah membahas 5 soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 dari soal Kolbi yang ke-7 ya. Demikian, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat belajar, semangat sukses. Oke.